Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu ingin menyampaikan pembelajaran kita, materi kita pada bab 7, yaitu beriman kepada hari akhir. Ibu sangat berharap Ananda semua dapat mendengarkan video terkait materi pembelajaran bab 7 ini dengan baik dan seksama. Baik, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan atau menjelaskan yang pertama pengertian iman kepada hari akhir, yaitu hari akhir adalah hari-hari di mana terakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Coba anak-anak Ibu perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, di mana ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunun jibalu kal ahnil mamfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jadi anak-anak Ibu semuanya, dari ayat ini jelas tergambarkan bahwasanya hari kiamat itu adalah suatu hari atau suatu kejadian yang sangat dahsyat yang belum pernah kita lihat sebelumnya, bagaimana keadaan atau kejadian pada hari tersebut. Selanjutnya pada bagian kedua, Ibu akan menjelaskan bagaimana macam-macam dari hari kiamat. Yaitu ada yang dinamakan kiamat sukro atau kiamat kecil. Kiamat sukro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian manusia dan dialami oleh manusia. Contoh kiamat sukro yaitu matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya. Jadi anak-anak Ibu semuanya, ketika terjadi bencana-bencana alam yang ada di sekitar kita, itu salah satu tandanya sudah terjadi kiamat kecil. Contohnya, ada saudara kita yang meninggal dunia. Jadi, bagi saudara kita itu, ketika dia meninggal dunia atau menghembuskan napas terakhir, bahwasanya pada dirinya itu datang kiamat kecil. Seterusnya, kiamat itu juga dikatakan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro ini. Yang menjadi tanda-tanda kiamat kubro terjadi bisa seperti adanya kekacauan, kejahatan atau maksiat merajalela di mana-mana. Orang yang beriman semakin sedikit. Hanya Ya'jud dan Ma'jud
Anak-anak ibu tahu apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj ini adalah golongan-golongan manusia penghancur. Golongan-golongan manusia yang tidak suka dengan ketenangan, tidak suka dengan kedamaian. Ketika dia muncul di suatu peradaban misalnya, atau di suatu komunitas misalnya, dia itu mengacaukan atau membuat komunitas itu menjadi berantakan, menjadi hancur. Dia sangat suka mengadu domba, membuat manusia satu dengan yang lainnya itu pecah belah, sehingga kehancuran di mana-mana. Seterusnya matahari terbit dari sebelah barat. Yang biasanya kita lihat setiap paginya, matahari itu terbit dari sebelah timur. Nah, pada hari itu terbit sebelah barat. Itu menandakan bahwasanya hari kiamat akan datang, segera akan datang. Jadi ini menjadi tanda-tanda bahwasanya kiamat besar atau kiamat kubro akan segera datang. Nah, selanjutnya pada bagian kedua ini akan Ibu sampaikan alam yang berhubungan dengan hari akhir. Setelah hari akhir terjadi, setelah peristiwa hari kiamat terjadi, maka ada beberapa alam yang akan kita lalui sampai nantinya di penghujung. Kita itu ditempatkan di surga atau di neraka. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab atau yaumul mizan, surga dan neraka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu apa yang dikatakan dengan alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar dan seterusnya. Yang pertama, alam barzakh. Alam barzakh menurut bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah, barzakh adalah batas atau pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Jadi, alam barzakh itu kita temui atau terjadi ketika seluruh manusia di dunia ini setelah terjadinya peristiwa kiamat kubra, nantinya manusia itu akan mati dan sampai dia akan ditempatkan atau di neraka atau di surga. Itu yang dikatakan dengan alam barzakh, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat dari kiamat. Jadi, ketika peristiwa besar hari kiamat itu terjadi, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini akan merasakan mati. Jadi, ketika yaumul ba'ats ini datang, disitulah seluruh manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya masing-masing. Seterusnya, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya yang dia kerjakan di dalam dunia. Jadi anak-anak ibu semuanya,
Ketika kita telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua makhluk hidup dibimbing dan diarahkan untuk berkumpul di suatu padang yang sangat luas yang diberi Allah namanya padang mahsyar. Disitulah seluruh makhluk hidup berkumpul untuk diberi pertanggungjawab, untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang ada di dunia semasa dia hidup di dunia. Seterusnya yang keempat yaitu yaumul hisab atau yaumul misab. Hisab. Apa itu hisab? Artinya perhitungan. Mizan artinya penimbangan. Jadi ketika kita berkumpul di padang mahsyar, segala perbuatan dan tingkah laku kita, amal baik, amal kejelekan kita, semua itu dihitung dan akan ditimbang oleh pesuruh-pesuruh Allah, yaitunya malaikat-malaikat yang akan menimbang semua amal kebaikan, baik amal kebaikan maupun amal kejahatan kita. Jadi pada hari yaumul hisab atau yaumul mizan ini, hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Yang kelima, sorga. Sorga adalah tempat kembalinya orang yang beriman dan beramal soleh. Sorga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. Jadi sudah jelas bagi siapa-siapa yang mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa dia hidup di dunia, taat dengan aturan Allah. Tujuan dia hidup di dunia itu hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan beruntung pada akhir perjalanan dalam kehidupan. Dia akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Seterusnya, neraka. Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan sekali, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semasa di dunia ini harapannya yaitu takut dengan larangan Allah, bisa menghindari semua larangan Allah, dan bisa melaksanakan semua perintah Allah. Ketika larangan Allah itu tetap kita kerjakan, maka alamat kita pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah yang penuh dengan siksaan-siksaan yang sangat pedih. Jadi harapan ibu kepada anak-anak semuanya, kita sangat perhatikan bagaimana perlakuan kita atau tingkah laku kita di dunia ini. Kita sudah diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan akal itu kita bisa pikirkan mana yang baik dan mana yang tidak baik kita kerjakan. Justru segala sesuatu yang baik itu kita kerjakan dan akan mendapatkan imbalan yang baik pula pada akhirnya. Nah, sebaliknya, ketika kita mengerjakan suatu hal yang tidak baik dan akan mendapatkan imbalan yang tidak baik juga pada akhirnya, yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ibu sampaikan tadi, isinya yaitu siksaan-siksaan yang sangat pedih dan tidak pernah kita bisa membayangkan sebelumnya. Selanjutnya, pembagian dari pembahasan tentang hari kiamat, ada poin ketiganya yaitu balasan amal baik dan buruk.
Yang pertama, balasan amal baik, yaitu berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan atau beramal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. Kenikmatan surga, anak-anak Ananda sekalian, tidak bisa kita bayangkan kalau kita masih di dunia. Jadi, begitulah nikmatnya ketika di dalam surga. Maka oleh sebab itu, Ananda semua sangat diharapkan selama hidup di dunia ini kita berusaha bagaimana perbuatan kita, sikap kita selalu dalam lingkungan, selalu dalam kebaikan. Artinya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua perintah Allah, yaitu beramal soleh. Selanjutnya, poin kedua, yaitu balasan amal buruk. Sudah barang tentu bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia berpikir kepada Allah, bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat keras. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya siksaan di dalam api neraka itu bukan main. Jadi belum bisa terbayangkan sampai saat sekarang ini, kalau memang posisi kita masih di alam dunia, kita tidak bisa bayangkan bagaimana pedihnya. Cuman gambaran-gambaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran, bahwasanya di dalam neraka itu tidak ada sedikit pun kedamaian, tidak ada sedikit pun kesenangan, dan juga tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Tetapi justru sebaliknya, yang ada di dalam itu hanyalah kesengsaraan, dan kesengsaraan. Jadi, ketika kita sudah tahu hal yang demikian, harapan dari pembelajaran ini, mari kita bersama-sama, harapan Ibu, ke depannya kita hidup di dunia ini lebih takut lagi. Ketika kita takut kepada Allah, dekati Allah itu dengan cara kerjakan semua perintahnya. Salah satu perintah yang sangat penting yaitu kerjakanlah sholat, puasa, bayar zakat ketika hisabnya sudah dapat, dan kerjakan haji ketika kamu mampu. Anak-anak Ibu sekalian, ketika kita mengerjakan perbuatan yang jelek atau yang buruk, yakinlah hal yang datang kepada kita justru yang buruk pula. Jangankan di akhirat nanti yang akan kita dapatkan seperti itu, malah sewaktu di dunia ini pun akan sudah barang tentu yang imbalan yang akan kita dapat itu juga hal yang buruk. Seperti contoh yang akan Ibu berikan. Yang pertama, misalnya seperti ini. Kamu mengganggu teman yang sedang belajar. Ini contoh kecilnya perbuatan yang buruk. Kamu mengganggu temanmu yang sedang serius belajar. Ketika kamu ganggu dia, yang pertama, kejelekan atau keburukan yang akan datang kepadamu yang pertama, ketika kamu ganggu temanmu, pasti gurumu yang memperhatikan kamu mengganggu temanmu itu akan menegur.
menegur kamu sehingga pada akhirnya kamu nanti akan dapat hukuman. Setidaknya kamu ditegur. Nak, kamu jangan ganggu temanmu, sehingga kawan-kawan di sekelilingmu akan menolehmu dan kamu akan merasa tidak enak karena sudah diperhatikan oleh teman-teman yang lain akibat perbuatanmu yang tidak baik. Akibat yang paling jeleknya, ketika gurumu emosi misalnya, tidak suka dengan perbuatanmu yang mengganggu teman sedang belajar itu, justru kamu dikeluarkan dari kelas misalnya. Kamu dikeluarkan dari kelas sehingga kamu tidak bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Itu kan suatu hal yang merugikan kamu. Makanya jangan berani-berani sekali untuk berbuat perbuatan atau untuk berbuat yang suatu hal yang tidak baik. Itu akan merugikan kita sendiri. Nah, selanjutnya pada poin 4, di sini ada fungsi beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Yang kedua, selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, dari keempat fungsi beriman kepada hari akhir ini, Ibu sangat berharap kepada anak-anak Anda semuanya dapat mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, contohnya senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Kenapa kita bisa seperti itu? Dengan adanya beriman kepada hari akhir, dengan adanya pengetahuan kita tentang beriman kepada hari akhir ini, karena tadinya kita sudah dapat penjelasan mengenai imbalan atau balasan bagi perbuatan-perbuatan baik. Jadi, semakin kita mengetahui balasan-balasan yang akan kita dapatkan di kemudian hari, justru akan memberi motivasi bagi kita atau menjadikan kita bersemangat untuk melaksanakan amal-amal soleh. Sehingga pada akhirnya dengan beriman kepada hari akhir, perubahan dalam itu bisa menjadi atau membawa perubahan pada kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung dari penyampaian Ibu tentang menjelaskan beriman kepada hari kiamat. Semoga dalam penyampaian Ibu ini, mulai dari awal sampai akhir, dapat dipahami oleh anak-anak Anda semuanya, dan harapan Ibu juga di akhir dari penyampaian ini nantinya Ibu akan memberikan suatu evaluasi, baik itu berupa post-test, dan Ibu harapkan Anda semuanya dapat mengerjakannya dengan baik dan menyenangkan. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan demikian. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, di sini Ibu telah menampilkan post-test yang akan Anda kerjakan. Tapi sebelum mengerjakan,
Coba Ananda isi dulu kolom paling atas, yaitu tuliskan nama dengan lengkap beserta kamu kelas berapanya dituliskan. Baru kamu baca perintah soal seperti yang tertera di bawah ini, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat. Jadi, Ananda semua jawab soal mulai dari nomor 1 sampai 5 setelah dibaca soalnya dan jawab langsung pada tempat yang telah tersedia. Nanti pada kolom paling bawah akan Ibu beri catatan-catatan penting mengenai hasil dari post-test yang telah Ananda isi serta Ibu beri nilai. Nah, ini tugas yang kedua yang akan Ibu suguhkan atau Ibu tugaskan kepada Ananda semua. Bagaimana cara pengerjaan tugas ini akan Ibu jelaskan. Di sini kamu dapat melihat perintahnya. Temukan kata-kata pada tabel di bawah ini, kemudian lingkari. Jadi, kata mana yang akan kita cari? Itu tertera paling bawah, pada kolom paling bawah. Di sini ada tulisan yang pertama, kupro, misan, hisab, israfil, dajjal, mahsar, barsah, yakjud, kiamat, sukra, dan seterusnya. Ada 12 kata yang Ananda harus temukan dalam tabel berikut ini. Di sini Ibu akan contohkan salah satunya. Ibu ambil kata-kata mahsyar. Coba Ananda perhatikan. Pada kolom keempat, baris 2 paling bawah ada huruf M. Jadi caranya seperti ini. Lingkari huruf M. Di sampingnya ada huruf A. Lingkari yang kemungkinan rasanya ini membentuk suatu huruf yang kita maksud. Ada lagi huruf H. Huruf S. Ada Y. Ada A lagi. Dan terakhir ada R. Nah, setelah huruf-huruf ini dilingkari, maka kalau kita baca, bacaan dari huruf-huruf yang telah kita lingkari itu membentuk suatu kata yang bacaannya menjadi mahsyar. Itu terdapat pada kata yang telah disediakan paling bawahnya, itu nomor 7. Ya, nomor 6. Nah, begitulah caranya mengisi atau mengerjakan tugas post-test yang nomor 2. Dan harapan Ibu, anak-anak Ibu semua dapat memahami atau sudah bisa mengerjakan post-test ini. Dan juga diharapkan mengerjakan tugas post-test ini dengan hati-hati, dengan serius, dan juga dengan hati yang senang, bersemangat. Baik, untuk selanjutnya Ibu persilakan kepada anak-anak Ibu untuk memulai post-test yang telah Ibu berikan. Dan pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan demikian. Tadi di awal pembelajaran Ibu mengucapkan salam, dan di akhir pembelajaran ini Ibu ucapkan juga dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.